Milan jadwalkan pertemuan kenaikan gaji signifikan menanti Tonali. Sebelum musim ini bergulir, Tonali sepakat menurunkan gajinya setelah musim pertamanya yang cenderung biasa saja bersama Rossoneri. Sejak saat itu, banyak hal telah berubah dan sang pemain tampaknya bakal segera kembali mendapatkan haknya. Gelandang 22 tahun tersebut diboyong dari Brescia dengan status pinjaman pada musim panas 2020. Setelah menegosiasikan kembali persyaratan dengan klub Serie B tersebut pada musim panas lalu, Milan juga duduk bersama dengan bintang muda mereka dan ia pun sepakat menurunkan gajinya demi bertahan bersama raksasa Serie A tersebut. Musim ini, mungkin karena hal tersebut, pemain internasional Italia tersebut melejit dan ia kini merupakan starter yang tak tergantikan bagi Rossoneri. Gol kemenangannya saat melawan Lazio dan Brescia ke gawang Hellas Verona hanya jadi pembuktian lain yang menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Daniel Longo dari Calciomercato, Tonali kini bakal menerima gaji signifikan mengingat Milan telah menjadwalkan pertemuan dengannya setelah musim ini berakhir. Kontraknya nanti diperkirakan akan diperpanjang selama 1 tahun lagi dan seperti yang dikemukakan sebelumnya, dialog juga bakal membahas gaji besar dalam kesepakatan baru nanti. Meski Milan dan kemungkinan pesta Scudetto rencana untuk San Siro. Setelah meraih kemenangan fantastis atas Hellas Verona, Rossoneri akan menghadapi Atalanta di kandang akhir pekan ini dan dijadwalkan kick-off pada Minggu 15 Mei malam mendatang. Sementara itu, waktu dan tanggal untuk laga pamungkas melawan Sassuolo belum dikonfirmasi. Menurut kabar dari La Repubblica, sebagaimana dikutip dari Vilanius, rencananya Il Diavolo akan bermain pada hari Sabtu yakni pada 21 Mei mendatang. Kendati demikian, Radio Italia akan menggelar konser di Piazza Duomo pada hari tersebut sehingga memaksa Serie A menunda laga pada hari lain. Karena itulah, pertandingan akan dimulai pada hari Minggu, 22 Mei 2022 per surat kabar tersebut. Dan waktu kick-off bakal dimulai pukul 15.00 waktu setempat. Memang sepertinya waktu tersebut tidaklah ideal, namun ada alasan logis di balik keputusan tersebut. Jika Milan memenangkan Scudetto, maka San Siro akan dengan cepat diubah untuk selebrasi yang dilakukan setelah pertandingan Nerazzurri selesai digelar. Sehingga para pemain armada Stefano Pioli dan fans mereka bisa memasuki stadion selepas kembali dari laga tandang mereka melawan Sassuolo. Karena itulah, kick-off perlu dilakukan lebih awal. Menarik untuk disaksikan bagaimana Serie A musim ini bakal berakhir dengan dua rival sekota yang tengah bersaing sengit memenangkan Scudetto. Kontribusi terbatas, keputusan sulit menanti Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic begitu berhati-hati mengelola fisiknya pada fase krusial jelang akhir Serie A musim ini dan hanya melakukan 1 sesi latihan per pekan bersama anggota skuad Rossoneri yang lainnya. Menurut pemberitaan dari PP Di Stefano pada Sky Italia, legenda Swedia tersebut tidak berlatih bersama rekan-rekan satu timnya yang lain di hari Selasa hingga Jumat. Sebaliknya, ia justru melakukan rutinitas individu lantaran pembekakan pada lututnya. Sabtu 7 Mei kemarin, ia memang melakukan aktivitas taktik bersama anggota grup yang lain. Namun hal tersebut tidak membuatnya mendapatkan level kebugaran yang tepat untuk berlari seperti rekan-rekan satu timnya yang lain dan untuk memulai pertandingan. Kontribusi maksimal yang bisa diberikan striker 40 tahun tersebut saat ini adalah 10 menit, dan ia tidak ingin terus seperti itu. Alhasil, apakah ia akan memilih gantung sepatu akhir musim ini atau ia akan menyelesaikan masalah lutut tersebut? Jika dapat diselesaikan bakal mempengaruhi keputusannya nanti mengingat usianya sudah tidak muda lagi dan akan habis kontraknya pada musim panas nanti. Untuk saat ini, Ibra bakal fokus sepenuhnya membantu Milan meraih gelar Scudetto pertama sejak musim 2010-2011 silam dengan hanya 2 pertandingan tersisa di Serie A musim ini. Sinar William Saliba di Marseille tarik perhatian AC Milan. Raksasa Serie A 9 dikabarkan tertarik untuk memboyong bek Arsenal yang sekarang bermain di Marseille, William Saliba. Bek asal Prancis itu direkrut Arsenal pada tahun 2019 lalu. Ia direkrut dari klub Etienne. Akan tapi ia tak langsung dipercaya bermain di Arsenal, ia dipinjamkan ke klub Prancis tersebut. Setelah itu Saliba kembali dipinjamkan terus ke klub Prancis. Yang pertama bernama Nice dan sekarang ke Marseille. Bersama Marseille, William Saliba tampil apik. Ia jadi langganan starter di klub asuhan George Sampaoli tersebut. Penampilan bek berusia 21 tahun itu pun akhirnya menarik perhatian AC Milan. Kabar ini disampaikan oleh Mirror. Media Inggris itu menyebut Milan akan mencoba peruntungannya membujuk Arsenal untuk melepas Saliba, entah itu dengan status permanen atau pinjaman. Milan memang getol mencari bek tengah baru. Pasalnya masa depan Alessio Romagnoli masih jadi tanda tanya.
Memang masih ada Simon Kjaer, tapi ia sudah berusia 33 tahun dan tak ada jaminan ia bisa kembali ke performa terbaiknya usai mengalami cedera lutut parah. Sebelumnya, AC Milan juga sudah memburu beberapa pemain dari Prancis. Salah satunya adalah bek Lille Sven Botman. Milan sudah berusaha memboyong Botman pada Januari 2022 lalu, tapi Lille tak bersedia melepasnya saat itu. Milan pun dikabarkan terus berusaha membujuk Lille agar melepas Botman pada musim panas 2022 nanti. Usaha Rossoneri pun tampaknya menuai hasil apik. Milan disebut sudah meraih kesepakatan personal dengan Botman. Kini mereka disebut tinggal menegosiasikan harga sang bek dengan Lille. AC Milan serius untuk pulangkan Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu bisa dikatakan tampil cukup impresif bersama Udinese di sepanjang musim 2021-2022. Pemain sayap berusia 28 tahun tersebut mampu mencetak 12 gol dan 4 assist dari 31 kali penampilannya untuk Udinese di ajang Serie A. Kebetulan kontrak pemain asal Spanyol itu di Dacia Arena tinggal menyisakan 2 musim lagi, dan musim panas ini bisa jadi momen bagi si Pirate untuk mendapatkan pemasukan besar jika ada klub yang meminati servis Deulofeu. Seperti dilaporkan oleh Tuto Udinese.it, AC Milan disebut menjadi klub yang meminati servis Deulofeu untuk musim depan. Deulofeu dibidik untuk mengatasi problem Rossoneri pada musim ini, ya kekurangan sosok pemain toker di sektor sayap. Masih dari laporan yang sama, Milan disebut bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang plus nama Tommaso Pobega untuk memutuskan transfer Deulofeu ke Stadion San Siro. Deulofeu sendiri pernah memperkuat Milan beberapa tahun silam, tepatnya di tahun 2017. Kala itu Deulofeu hanya semusim saja untuk menjalani masa peminjaman dari Everton dan berhasil mencetak 4 gol dari 18 laga untuk AC Milan.